tauhid ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu belajar tauhid menghadapi Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya di mana? Sini? Oh, dari Sini? Sahadat. Sini? Aduh. Sahadat. Masuk. Belum mulai sahadat dulu ya. Oke, sebagaimana pesan dari Ko Halim, mungkin diawali season kali ini dengan Sahadat. syahadat ya. Syahadat ada salah satu dari calon saudara kita yang akan menyatakan syahadat masuk Islam. Alhamdulillah, insya Allah kita saksikan bersama dan akan kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa istiqomah untuk menjalani agama ini. Dipersilakan. Siapa namanya? Bu Septi mungkin bisa. Di sini ya? Di sini ya. Soalnya nggak ada bingkisan yang buat malap ya. Saya lupa lo bawa ya. Silakan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita sekarang sedang berada di Masjid Al-Uquwah ya, betul ya? Alhamdulillah di depan saya sekarang ada saudari Via Nathan, betul? Gabriel Natania Cesia Putri. Panjang, panjang bener ya? Iya. Panggilannya Nathan kan betul ya? Ah ya, saya taunya Nathan aja udah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, ini saudari Nathan ini ternyata seorang dokter. Waduh, dokter spesialis paru ya betul ya? Iya. Wah, lulusan Beijing. Wah, lulusan Beijing ini. Bisa Mandarin nggak? Ya, benar. Coba tes. Ni hao ma? Nihang. Ayo. Oh, gitu kan? Gua cuma bisa itu doang. Wah, kalau gitu apa syahadatnya harus pakai bahasa Mandarin? Jangan ya. Pada punya. Baik, alhamdulillah senang sekali ya di depan kita sekarang ada saudari Nathan aja biar singkat nih. Menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Iya. Betul? Betul. Ya. Tolong dideketin mic-nya ya supaya kedengeran. Seperti biasa, saya akan menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, apakah saudari Nathan ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Iya. Yang kedua, keluarga sudah tahu? Sudah. Tidak ada masalah ya? Insya Allah. Wah, sudah bisa insya Allah masalah. Belajar gimana ini? Alhamdulillah. Waduh ya alhamdulillah. Jadi gini, kenapa saya tanya tentang keluarga? Bukan berarti orang mau masuk Islam itu minta izin keluarga, bukan. Tetapi seseorang yang mau beriman itu hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah keluarga itu hanya masalah duniawi yang mana kalau ada masalah nanti bisa kita bantu. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya, apakah saudari Nathan berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melaksanakan syariat-syariat tersebut? Mau. Alhamdulillah. Jadi semua sudah dijawab ya dengan baik ya, tidak ada yang menghalangi lagi saudari Nathan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Sekarang ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Tangan kanannya tolong telunjuk kanan diangkat ke atas sebagai simbol tauhid ya. Mic-nya tolong lebih didekatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Saudari Nathan sudah sah menjadi seorang muslim. Nanti belajar Islamnya step by step ya, pelan-pelan. Ada dari Garda Mualaf, ada dari MCIP. Kalau dekat dengan MCIP nanti bisa ke MCIP, atau kita nanti juga bisa kirim guru privat ke rumah ya. Saudari Nathan ini pernah datang ke studio saya, sudah pernah berkonsultasi ya. Alhamdulillah, saya malah nggak tahu kalau dia mau datang ke sini untuk bersyahadat ya. Demi Allah saya nggak tahu, malah baru tahu tadi dikasih tahu sama Melisa ya. Oke, seperti biasa juga ada yang ingin saya beritahukan untuk saudari Nathan, bahwa di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia ya, termasuk Nathan, dulu ketika lahir sebenarnya fitrah di sini artinya konteksnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah SWT, kepada penciptanya. Kita semua besar karena orang tua kita ya. Ketika orang itu besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai muslim ya. Jadi muslim adalah orang-orang yang harus berserah diri hanya kepada pencipta kita ya. Yang kedua, setiap orang yang bukan Islam, ketika dia bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik hingga dia bersyahadat, insya Allah akan dihapuskan ya. Alhamdulillah. Tapi kebaikannya dari akil balik juga sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Jadi kita sudah dikasih modal yang sangat besar dari Allah SWT ya. Itu adalah bukti dari maha adilnya Allah SWT ya. Tapi catatan harus menjalankan Islamnya dengan baik ya. Baik, alhamdulillah. Setelah ini kita semua nanti akan membina saudari Nathan mengenai Islam, mulai dari 0 sampai harus bisa baca Quran, insya Allah ya. Harus ya. Alhamdulillah. Baik. Nah sekarang karena saudari Nathan ini dosanya 0, dosa kita lebih banyak nih dari Nathan sekarang nih ya. Kita minta tolong sama Nathan. Nah, ya, minta tolong doain kita semua di sini. Doain kita semua di sini yang masih punya hutang misalnya bisa dilunaskan. Yang ada masalah dengan keluarga tolong segera diselesaikan. Apapun masalah kita tolong doain. Tapi yang penting kita minta tolong Nathan doain kita semua supaya kita ini istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang juga semuanya sama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Barakallahu fikum. Semoga saudari Nathan bisa menjalankan Islam dengan baik. Amin. Ya, insya Allah ini tanggung jawab kita semua supaya Nathan bisa menjalankan Islam dengan baik ya. Barakallahu fikum. Nanti tolong tetap berkomunikasi dengan kami ya, dengan saya dan Ko Halim supaya bisa menjalankan program pembinaan mualaf ya. Baik. Sebelumnya lagi nih kami juga mohon maaf karena beritanya mendadak, jadi saya nggak bawa apa-apa. Tidak apa-apa kok. Nah, jadi saya nggak bawa paket mualaf nih. Biasanya kalau ada yang masuk Islam, saya kasih paket. Saya kasih contekan biasanya, ya. Contekannya apa? Sajadah yang ada bacaannya. Sudah ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Saya cuman bisa kasih ini. Ini ada sejumlah uang. Tolong jangan dilihat jumlahnya. Nanti mau diapakan saja silahkan. Mau disodakokan lagi silahkan. Tapi ini adalah kewajiban kami untuk memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam
uang zakat ini memang diperuntukkan salah satunya untuk orang yang baru masuk Islam. Orang itu mau kaya, mau miskin, tolong diterima dengan baik. Jangan dilihat jumlahnya, tidak sampai 2 miliar, tenang aja ya. Saya terima ya Ko. Terima Ya. kasih banyak. Barakallahu fikum ya, semoga bermanfaat. Mau disodakokan lagi juga silahkan ya. Baik. Itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sini. Kita lanjutkan dengan acara kita ya. Silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat ya. Silakan. Masya Allah. Merinding saya Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke kajian utamanya, mohon untuk staf 1 2 diisi Pak, agar lebih afdol untuk tidak bercampur. Bapak-bapak bisa di depan Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Walim. Ah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara ibadah belajar tauhid menjelang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan terima kasih kepada para mualaf, jamaah muslim muslimah serta khususnya kepada pembicara utama Ustadz Lutfi SPDI dan Kodonditan. Ucapan yang sama juga kami tujukan kepada Yayasan Baitul Maqdis, kemudian Dewan Makmur Masjid Al-Uqwa Bukit Rosela, Citra Indah Siti Jonggol, Yayasan Ngaji Cerdas, Yayasan Badan Wakaf Quran, Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan terakhir adalah untuk saya sendiri, Yayasan Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambil menghemat waktu juga bahwa hari ini kita berkumpul di sini dengan satu tujuan, kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi, kita kuatkan niat, kita satukan niat untuk kita belajar dalam ibadah tauhid, terutama untuk mualaf. Setelah penjelasan dari Kodondi nanti, maka kita supaya interaktif, kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya, sehingga ini lebih interaktif, lebih terfokus dengan pokok utama yang mau kita sampaikan. Saya rasa begitu saja Kodoni. Waktu dan tempat kami sediakan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu di sini di Masjid Al-Uqwah ya. Alhamdulillah, sesuai dengan doa dari Ko Halim, hari ini tidak terlalu panas ya Ko ya. Oh, alhamdulillah. Baik, saya ngelihat judulnya belajar tauhid. Harusnya kita semua di sini udah tahu tauhid dong ya, harusnya ya. Harusnya ya. Ini karena konteksnya menjelang Ramadan gitu ya. Nah, baiklah kalau gitu, saya hanya ingin sharing sedikit saja mengenai tauhid, yang mana saya mencari ketauhidan itu butuh waktu kurang lebih berapa ya? Hampir 7 tahun kurang lebih ya, nyari tauhid. Bukan tauhidnya hilang, memang saya belum nemu tauhid waktu itu ya. Saya pikir saya tauhid dulunya gitu, ternyata enggak gitu. Ya, Ko Alim juga mungkin punya cerita yang sama dengan saya. Kita yang dulunya bukan Islam,
kita pikir dulu kita tuh bertauhid. Karena kita selalu mendengar Tuhan kita tuh Tuhan yang esa. Betul kan? Di kitab suci kita yang dulu, ini yang saya bawa-bawa nih, ini juga ada tulisannya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad ya. Ehad itu bahasa Ibrani. Artinya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ternyata setelah kita kenal Quran, di Quran ada Qul huwallahu ahad. Ternyata sama ya. Dulu kita pikir kita sebelum masuk Islam kita bertauhid. Ternyata itu adalah tauhidnya orang Yahudi. Ya, tauhidnya bangsa atau Bani Israel. Tetapi ketika masuk kita mempelajari tentang ketuhanan di dalam agama kita yang dulu, saya dan Ko Halim nih dari kalangan Kristen, ternyata ketauhidan itu telah dicampur dengan ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran manusia. Apa itu? Ada yang namanya Helenisme dari Yunani, ada yang namanya paganisme dari Romawi, ada yang namanya filosofi, Platonisme. Semuanya itu dicampur dengan ketauhidannya Yahudi, sehingga timbullah agama Kristen ya. Orang Kristen kalau ditanya Tuhannya berapa, tetap mereka bilang satu. Tuhannya Esa nggak? Esa. Mau diingkat, jungkir balik, mau dikelitikin, tetap mereka bilang Tuhannya Esa. Tapi, nah, mereka tuh bilangnya Tuhan mereka Esa tapi gitu. Jadi Esa tapi gitu, ada tapinya gitu lah. Tapinya apa? Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, yaitu yang disebut dengan Trinitas gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar tentang Trinitas atau Tritunggal gitu. Kalau Tritunggal kayaknya mungkin kurang begitu cocok dengan mereka. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama orang Jawa, ada tunggalin di gitu. Kan repot jadi urusannya gitu. Tunggalin di. Tunggal berarti banyak ya. Tapi kalau Trinitas mungkin mereka bisa bilang 3 pribadi tapi 1 hakikat. Itu akidahnya Kristen ya. Pertanyaannya, ngapain kita sekarang ngomongin agama Kristen? Ngapain kita sekarang ngomongin agama orang lain? Tujuannya apa? Itu yang disebut dengan ilmu kristologi, membedah ya, mempelajari kekristenan, karena kita memang ingin sebenarnya mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ataupun yang lain untuk apa? Bertauhid. Nah, ya, jadi dakwah kristologi, dakwah yang kami lakukan di Yayasan Garda Mualaf Indonesia melalui perang pemikiran itu dengan ilmu kristologinya. Buat kami, ilmu kristologi itu adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Karena kita mempelajari akidah mereka, kita mempelajari kitab mereka, kita mempelajari sejarah mereka, itu semata-mata hanya kita ingin membuktikan bahwa mereka itu belum bertauhid. Nah, tauhid itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya, yang namanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kita sendiri dulu sebelum lahir, jiwa dan roh kita sudah berikrar, sudah bertauhid roh kita, karena roh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah lahir jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau Bapak Ibu yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah Bapak Ibu tumbuh besar dengan tetap bertauhid. Tapi kita-kita nih yang disebut dengan mualaf, saya sebenarnya keberatan kalau sebut mualaf ya. Jangan mualaf terus ya. Iya. Mantan kafir aja gitu ya. Muslim gitu. Mualaf terus gitu. Mualaf itu mungkin hanya 2-3 tahun lah ya, 2-3 tahun. Itu pun hanya untuk membina ya. Jadi sebenarnya semua manusia dulu sebelum lahir sudah berikrar, sudah bersyahadat. Ketika jadi manusia, kalau dia lahir di keluarga muslim, alhamdulillah dia bisa terus menjaga ketauhidannya. Tapi kalau lahir di keluarga yang bukan Islam, Kristen dan sebagainya, dia melalui perjalanan sebagai seorang kafir. Makanya tadi saya bilang kepada saudari Nathan, ketika orang yang bukan Islam dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ya muslim, muslim ya orang yang bertauhid.
orang yang hanya mengesahkan penciptanya. Nah, kadang-kadang kita pun yang sudah muslim, lahir di keluarga muslim, kadang-kadang ketauhidan yang kita pegang ini tidak terlalu erat kita pegangnya nih. Ini yang sering juga kita hadapin nih, ya. Mau contoh nggak? Mau contoh nggak? Mau contoh nggak? Ini contoh gampang aja. Kita tahunya sholat di masjid, ya betul ya. Sebenarnya sholat yang sebenarnya itu di masjid atau bukan paling? Sholat yang sebenarnya Bisa di masjid. pasti di masjid. Ya. Terus kalau di luar masjid, kalau sampai kita minta pertolongan kepada orang lain, ya, misalnya nih ya, nauzubillah munjalik nih, sampai ke seorang dukun misalnya, terus iya kanak budunya itu kemana gitu? Iya kanak budu, wa iya kana sta'innya kemana? Berarti sebenarnya inti daripada sholat kita itu sebenarnya bukan di masjid aja, tapi ketika kita keluar masjid, kita harus bisa menjaga yang namanya iya kana budu, wa iya kana sta'in. Kalau kita bisa menjaga satu kalimat ini saja, ya, yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah kita, sebenarnya kalau kita bisa menjaga kalimat ini dan kita melakukan mengamalkannya, itu kita sedang bertauhid. Kenapa? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita minta tolong. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita menyembah. Kalau kita mulai mentuhankan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita sudah tergelincir, sudah lepas dari genggaman kita. Kalau kita sampai minta tolong kepada selain Allah, tauhid kita sudah lepas dari tangan kita. Itu yang saya maksud, Pak Alim, ya. Itu yang juga dulu saya cari. Kan wajar kita minta tolong sama orang, betul kan? Ya, manusia itu memang ya saling tolong menolong, diajarkannya begitu. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, yang pertama harus kita minta tolong siapa kalau bukan pencipta kita dulu gitu. Namanya aja muslim, ngakunya muslim, tapi berserah dirinya kepada majikannya misalnya, atau berserah diri kepada saudaranya misalnya. Itu yang bisa membuat kita tergelincir gitu ya. Saya lanjutkan lagi bahwa kami di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini dan juga Garda Mu'allaf Indonesia, kami menempuh jalur dakwah yang namanya dakwah kristologi, ya. Kristologi itu memang mempelajari tentang akidah dan iman Kristen, tetapi kita mempelajarinya dengan kacamata Islam, ya. Dalam arti di Islam dan di Kristen itu akan ada satu sosok yang seolah-olah apa, dalam tanda kutip diperebutkan lah gitu ya. Diperebutkan dalam arti apa? Kita di Islam mengenal sosok Nabi Isa alaihissalam hanya seorang hamba Allah. Di Kristen mengenal sosok Yesus Kristus atau Isa alaihissalam ini sebagai Tuhan. Kristen menganggap Yesus mempunyai sifat ilahi sehingga mereka menyembah Yesus sebagai pribadi kedua dalam ketuhanan mereka, ya. Satu sosok ini yang istilahnya dalam arti sering kita perebutkan, dalam arti mendakwahkan kepada orang supaya mengikuti pemahaman masing-masing. Kristen mencari orang di luar Kristen untuk menyembah Yesus. Kita Islam mencari orang di luar Islam juga untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menyebarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan Allah. Ini yang sering menjadi apa? Titik temu ya. Titik permasalahan antara Islam dan Kristen. Bukan berarti Islam tidak bisa hidup berdampingan dengan agama apapun. Dengan agama apapun Islam bisa berdampingan asalkan dari luar tidak mengajak orang Islam untuk ikut agama mereka. Nah, gitu kan? Masalahnya agama Kristen itu memang boleh dikatakan diperintahkan ya, baik pendetanya maupun jemaatnya untuk mencari orang di luar Kristen masuk agama mereka. Karena ada perintahnya di kitab mereka. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada kata baptislah, berarti kalau belum baptis kan belum selesai urusannya gitu. Nah, dikejar terus gitu.
Memang mungkin tidak semua jemaat ya melakukan hal yang seperti itu. Tapi dari setiap gereja itu punya misi yang sama. Misinya sama, mencari jiwa gitu. Nah, kita orang Islam yang di Indonesia sebagai populasi yang terbesar, bahkan mungkin di seluruh dunia, katanya sekarang udah disalip sama Pakistan nih. Umat Islam 240 juta lebih. Apakah tidak menjadi target yang menggiurkan gitu buat teman-teman kita yang dari Kristen? Kita belajar Kristologi bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Ya, kita belajar Kristologi juga bukan untuk menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi dengan mengetahui apa isi kitab mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, ketika kita berhubungan atau bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, khususnya dengan orang-orang Kristen, yang mana kita dijadikan target oleh mereka untuk ikut agama mereka, kalau kita sudah tahu ilmunya Kristologi, mudah kita malah bisa mendakwai mereka. Gitu. Itu yang saya maksud ya. Jadi dakwah Kristologi memang bukan dakwah yang baik, apa istilahnya, yang damai-damai saja. Kadang kita juga bisa mendapatkan perlawanan-perlawanan, tapi perlawanan dalam arti perang pemikiran terus gitu. Itu yang selalu kita hadapi. Karena jangan salah, Bapak Ibu, sekarang zaman medsos. Nah, ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak remaja, saya yakin tidak bisa lepas dari medsos. Kecuali kalau anak-anak Bapak Ibu ini dimasukkan ke dalam pesantren, mungkin kita sedikit tenang. Tapi kalau anak-anak kita sekolah di sekolah umum, yang namanya medsos ini kan bisa berguna tapi juga bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Siapapun bisa naruh konten di medsos yang tujuannya untuk menarik orang ikut kelompok mereka. Banyak sekali, ya. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Ada yang bisa dikatakan gini, mereka bisa meniru-niru kebiasaan orang Islam, bahkan bisa meniru-niru pakaian orang Islam. Ada yang begitu, mereka mengenakan baju yang Islami, tapi yang mereka kabarkan atau yang mereka katakan di dalam konten-konten mereka itu adalah konten-konten yang sebenarnya isinya Kristen, yang mengajak orang-orang yang menonton supaya masuk agama Kristen. Banyak begitu, sudah banyak ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka juga diajari bagaimana mencari jiwa. Salah satu taktiknya adalah mereka harus bisa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ko Halim mungkin ingat nih dulu nih. Dia mengenang nih zaman dulu nih. Betul kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan yang namanya misionaris itu juga mereka sudah belajar bagaimana mereka bisa diterima di komunitas apapun. Mereka belajar. Ada seorang mantan misionaris bilang sama saya, kita udah diajarin, mau masuk ke daerah mana aja kita pasti diterima. Nah, diterima berbaur. Kalau sudah berbaur, mereka sudah berinteraksi, baru mereka mengeluarkan taktik-taktik mereka yang lain. Ya, itu sudah banyak terjadi dan kita tahu sendiri ya bahwa populasi Islam secara persentase dari zaman kita merdeka kurang lebih 95%, sekarang berapa? 86, sudah naik sedikit Pak. Alhamdulillah 2019 sampai 2023 sekarang sudah 87 Pak, 87, berapa ya? 1 Pak kalau salah. Kalau Bapak bilang 86, betul Pak, 5 tahun yang lalu 86,7% Pak. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih ya ada fenomena apa, tetapi Islamnya ternyata naik sedikit Pak. Kristennya dan Katolik, Protestan dan Katolik itu mengalami penurunan. Walaupun jumlah populasinya naik sekian ratus ribu, 700 ribuan Pak, tapi secara persentase mereka turun sedikit, 0,16% kalau nggak salah. Nah, ya. Jadi alhamdulillah ternyata Islam masih bertahan di Indonesia, ya. Dan ternyata
orang-orang di luar Islam yang masuk Islam di Indonesia juga cukup banyak. Datanya sekarang kita sedang rekap, ya. Banyak di Indonesia lembaga-lembaga mualaf, tapi ketika saya bertanya kepada guru saya di MUI, saya tanya, Ustadz, di Indonesia ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab kan? Kenapa? Karena data itu tersebar di lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia, termasuk MCIP, termasuk Garda Mualaf, termasuk mungkin Baitul Maqdis, termasuk mungkin yang lain-lain. Ada kira-kira 300 lebih lembaga mualaf di Indonesia, ya. Tapi mereka pegang data masing-masing, nggak setor ke Kementerian Agama, nggak setor ke MUI. Jadi ketika kita mau tahu berapa orang yang masuk Islam di Indonesia selama setahun, nggak ada yang tahu, ya. Alhamdulillah, saya minta kepada MUI, Ustadz tolong fasilitasi kami, bikin apa, tolong dibuatkan asosiasi lembaga mualaf Indonesia. Nah, tujuannya apa? Supaya lembaga-lembaga mualaf ini punya perhimpunan, mereka setiap bulan bisa setor data, yang mana tujuannya kita punya datanya, berapa orang masuk Islam selama setahun, di daerah mana yang banyak masuk Islam, di daerah mana yang butuh pembinaan lebih, di daerah mana yang banyak pemurtatan. Nah, kayak gitu-gitu buat kita pegiat dakwah, tentu saja kita bisa punya rencana untuk membuat misi dan strategi yang lebih baik, gitu kan ya. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sudah terbentuk asosiasinya dengan anggota Yayasan Lembaga Mualaf kurang lebih 30-an ya. MCIP belum ikut nih, MCIP nih. Nah, harus segera ikut ya. Supaya apa juga? Supaya ketika misalnya contoh begini, masih ada orang yang memanfaatkan sertifikat mualaf itu untuk kepentingan pribadi. Masih ada, betul? Syahadat di masjid sini, syahadat di masjid sana, syahadat di masjid sana. Itu memang cukup memprihatinkan ya. Dia hanya mencari ya tadi seperti uang zakat atau mencari, atau bahkan ada yang untuk nikah lagi, ada yang menggunakan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya asosiasi ini juga kita harapkan hal-hal seperti itu bisa dicegah gitu ya. Nah, kita jadi di dalam membina para mualaf, kita juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mualaf yang lain. Contoh, nanti misalnya kayak tadi Nathan kalau rumahnya dekat sini, boleh sering-sering main ke MCIP, ikutin kajiannya gitu ya. Untuk yang rutin boleh dari kami cari nanti guru yang dekat rumahnya, nanti bisa kerjasama ya. Nah, kembali lagi ke kristologi. Jadi kami di Yayasan Garda Mualaf ini, yang mana kami menempuh jalur perang pemikiran, kami menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kami juga percaya bahwa dakwah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ketika mereka masih berinteraksi dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani pada saat itu ya. Jadi buat kami, kalau kristologi itu kan bidang ilmunya, kalau kristolog itu kan orangnya. Saya bisa disebut kristolog, makanya saya pakai topi begini biar nggak dipanggil ustadz gitu. Yang dipanggil ustadz yang itu aja ya. Kalau saya kristolog ustadz gitu ya. Kristolog kita kenal banyak kristolog ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu, kristolog orangnya yang paling hebat di seluruh dunia siapa kira-kira? Boleh angkat tangan yang tahu jawabannya? Siapa kira-kira? Syekh Ahmad Didat. Belum tepat. Siapa lagi? Ada yang tahu? Almarhum Syekh Ahmad Didat itu adalah guru saya pertama ketika saya masih Kristen, belajar kristologi melalui YouTube. Nah, jadi saya santri goibnya. Siapa yang tahu kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa Pak? Bapak dapat buku dari saya nanti Pak ya. Itu yang mau saya maksud. Jadi Rasulullah adalah seorang kristolog juga Pak. Beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani. Saya, Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Ahmad Didat, yang lain-lain belajar kristologi bertahun-tahun. Almarhum Syekh Ahmad Didat belajar kristologi 40 tahun.
Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Hamid Hidayat 4 tahun. Saya bertahun-tahun, ngumpulin Bible aja bertahun-tahun. Yang lain juga begitu. Tapi kalau Rasulullah belajarnya berapa tahun, Pak? Ilmunya langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud ya. Jadi kami juga menganggap Rasulullah juga kristolog. Karena orang-orang Kristen yang menghadap ke dia, orang-orang Yahudi yang menghadap ke dia, berdiskusi, berdebat, ada yang masuk Islam, ada yang tidak, itu juga yang kami lakukan. Saya juga sekarang hampir tiap hari menerima tamu, baik yang dari kalangan Kristen maupun yang dari kalangan Islam. Loh, kok Islam? Ngapain datang ke Koroni? Nanti yang ada anaknya mau murtad, ada yang suami istrinya sudah murtad, dan sebagainya. Jadi sekarang ilmu kristologi malah bisa menguatkan orang-orang yang sudah Islam, tapi juga bisa mengarahkan, mengajak orang-orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang-orang Kristen datang ke saya, Walim, yang saya buka pertama kitab mereka. Nggak mungkin saya langsung buka Quran gitu. Saya bacain Quran misalnya surat Al-Ikhlas gitu. Mereka belum beriman. Jadi yang saya bukain kitab mereka dulu. Saya suruh mereka baca dulu gitu. Jadi saya mencari